Salam, selamat datang dan selamat beribadah bersama kami, Kuria Kristen Indonesia, HKI Jemaat Sejugup, Resort Nagasaribu, Daerah 9 Humbang. Kami menyambut semua jemaat Tuhan dalam persekutuan hari ini di ibadah Minggu Reminiscere tanggal 13 Maret 2022. Selamat beribadah. Sebelum kita memulai persekutuan, adalah baik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kami mengundang jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan rahmat sejahtera dari Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalamu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 15 ayat 1 sampai dengan 3. Sangat
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang agung dan kudus, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini sebagai juru selamat dan jalan kehidupan yang kekal. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah firman-Mu senantiasa berdiam dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu senantiasa bersinar dan semakin nyata melalui kami bagi orang-orang yang masih berdiam dalam kegelapan, agar mereka datang untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat bagi kita, yang diambil dari Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, berilah kepada kami kekuatan untuk berbuat seperti kata firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai dengan 2. Berdiri. So
Marilah kita mohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan, dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah. Janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca secara responsoria nat epistel pada Minggu Reminiscere hari ini, yang diambil dari kitab Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis,
banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 tambah 4. Bersama-sama dengan orang beriman di seluruh dunia, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 743 ayat 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala hati, akal, dan pikiran manusia. Itulah kiranya yang menyertai Bapak Ibu sekalian di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan meskipun pandemik terus berjalan sampai saat ini, tapi anugerah Tuhan cukup bagi kita, sehingga kita masih diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai pada hari ini kita boleh tiba memasuki Minggu Reminiscere. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membaca Alkitab. Firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan dari sini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Silakan mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan menyapa kita dengan judul berserah kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa budaya kita, Batak Toba, sangat syarat akan ragam filosofi hidup
yang penuh dengan makna. Salah satu dari filosofi yang melekat itu, saya mencoba menyebutnya dengan 3H. Dalam bahasa Toba disebut dengan hamoraon, hasangapon, hagabeon. Hamoraon itu berbicara tentang kekayaan yang diperoleh dari kesuksesan atau keberhasilan seseorang. Itu sebabnya ada pula filosofi orang Batak yang berbicara tentang hal itu, tentang hamoraon tadi. Kira-kira seperti ini. Dalam diri orang Batak itu seharusnya ada ungkapan yang menyatakan marsikor petahodi huta alai ianggo akkagelekku ikut tibodo sikolana. Tidak apa-apa, saya harus berjuang keras sampai hidup susah di kampung halaman ini. Tapi anak-anak saya harus sekolah setinggi mungkin sampai dia mencapai kesuksesan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita lihat dari corak bangunan rumah Batak, kita perhatikan 2 ujung, yang satu di depan, yang satu lagi di belakang. Nah, ujung tiang yang di belakang rumah itu, secara filosofis dia harus lebih tinggi dari ujung tiang yang ada di depan. Kan kalau kita perhatikan rumah Batak itu seperti ini ya, ada seperti segitiga ujung tiang di depan rumah itu. Yang di belakang ini ujungnya harus lebih tinggi dari yang di depan. Apa maknanya? Maknanya keturunan yang ada dari seseorang itu harus lebih sukses, lebih tinggi dari orang tuanya. Itulah yang diharapkan dalam filosofi tersebut. Bahwa akka ianakokku ikut tumibbo sianau. Anak-anak saya harus jauh lebih berhasil dari saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, setelah sekolah yang setinggi-tingginya, diharapkanlah anak-anaknya akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia akan menerima pekerjaan sesuai dengan kehormatannya. Itulah yang disebut dengan hasangapon. Jadi setelah dia sekolah, dia bekerja, kemudian dia ditempatkan pada posisi tertentu hingga dia memperoleh hasangapon, sangat terhormat. Sangap itu berarti terhormat. Dia memiliki pangkat, memiliki dudukan, memiliki jabatan yang sangat dihormati. Dan kelak akan menjadi panutan dalam tingkah lakunya yang tinggi dengan moralitas yang baik tentunya. Maka inilah yang diharapkan dari seseorang yang berpendidikan tinggi. Setelah dia mencapai kehormatannya, dia akan menjadi panutan dalam tingkah lakunya secara moral dan tentunya terlebih secara spiritual. Namun demikian Bapak Ibu, tampaknya hal itu sangatlah sulit tercapai jika filosofi yang ketiga belum ditemukan. Apa itu? Hagabeon. Maka Hagabeon ini berbicara tentang 2 hal. Hal yang pertama adalah gabe marrumah tangga atau tercapai membentuk persekutuan keluarga. Yang kedua adalah gabe maranak dohok marboru. Maka setelah berumah tangga, masih tetap diharapkan rumah tangga itu akan semakin mendapatkan kehormatan ketika rumah tangga itu memiliki keturunan. Itulah yang disebut dengan maranak dan marboru. Apalagi kita dalam konteks orang Batak, dang sae holan marboru, jaladang sae holan maranak, molo hola boru do dangarong anak, tetap seolah kurang sempurna. Demikian sebaliknya, molo holan anak do dangadong boru, seolah tidak sempurna. Jadi yang ketiga hal ini didapat, maka seolah-olah tampaklah kesempurnaan hidup dan
kesempurnaan cita-cita sesuai dengan filosofi tersebut kalau dicapai di dalam keluarga itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah jalan hidup kita manusia akan segampang itu? Apakah jika seseorang sudah mengecam pendidikan yang tinggi, lantas akan langsung dapat bekerja setelah dia menyelesaikan kuliahnya? Tentu akan ada pergumulan untuk mencari dan menemukan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian apakah jabatan yang dipangku seseorang dapat menjamin moralitas hidupnya yang baik? Apakah seseorang yang sudah memiliki jabatan tertentu sudah otomatis dapat menjadi panutan dalam moralitas, tingkah laku, terlebih spiritualitas? Apalagi kalau kita melihat zaman sekarang, seolah-olah antara orang yang berpendidikan tinggi dan orang yang tidak berpendidikan sepertinya tidak memiliki perbedaan apa-apa dalam hal moralitas. Bahkan salah satu pergumulan kita yang paling dalam sekarang adalah semakin banyaknya orang-orang yang berpendidikan tinggi yang justru minim dengan moralitas dan spiritualitas yang kurang baik. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang setelah punya jabatan langsung akan dihormati oleh orang lain? Tentu tidak semudah itu. Kemudian, apakah setelah seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk satu keluarga rumah tangga akan lantas menjadi terhormat kembali? Kalau kita hubungkan dengan filosofi 3H tadi, tentunya belum. Masih satu hagabeon itu, gabemar rumah tangga. Tetapi hagabeon yang satu lagi belum dicapai. Apa itu? Danggabidope maranak marboro. Artinya belum tercapai memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita tahu dalam pikiran manusia seharusnya filosofi 3H tadi tidak salah. Tapi idealnya kita jangankan hanya suku bangsa Toba, tapi juga kita sebagai manusia yang cinta kepada Tuhan. Tentu itu adalah cita-cita kita bersama. Betul bukan? Itu adalah cita-cita kita bersama. Maunya hidup kita ini sempurna. Kita kaya, kita terhormat, lalu kita memiliki keturunan, dan keturunan kita itu pun dihormati orang lain. Tapi dalam kenyataannya, melalui firman Tuhan hari ini, kita dituntut untuk tidak berjalan sebagaimana dengan rencana yang sedang kita pikirkan sebagai manusia. Tapi hendaklah kita menjalani kehidupan kita dengan berserah dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah halnya ada satu kekhawatiran yang sedang dihadapi oleh Abram. Saat itu dia atau Alkitab belum menyebutkan namanya sebagai Abraham, tapi Abram. Bapak Ibu yang terkasih, dia memiliki standar capaian manusia dalam kehidupannya. Dia sudah kaya dan dia sudah dihormati oleh kaumnya dan orang-orang di sekitarnya karena memang dia kaya dan kemudian moralitasnya juga dia baik. Tapi ada satu yang belum tercapai dalam kehidupannya. Kalau kita kembali tadi ke filosofi itu, itulah yang terakhir, hagabeon. Abram belum memiliki keturunan. Adalah sangat penting rupanya keturunan pada konteks kebudayaan pada saat itu. Dan mungkin juga dalam konteks kita sekarang, keturunan adalah sangat penting. Keturunan adalah generasi penerus yang akan memperjuangkan kerja keras hidup orang tua,
yakni anak-anaknya. Anak-anaknya akan mewarisi harta orang tuanya. Tapi lebih dari itu, anak-anak akan mewarisi martabat orang tuanya. Itulah mengapa keturunan itu ternyata sangat diimpikan oleh Abram. Bapak Ibu yang terkasih, seiring berjalannya waktu, usia semakin menua. Ini memunculkan rasa takut dan rasa khawatir di dalam diri Abram. Siapa gerangan yang akan meneruskan generasi yang sudah kuperjuangkan ini? Siapa nanti yang akan meneruskan nama saya? Siapa akan mewarisi semua hartaku ini? Itu sebabnya kalau kita membaca ayat 3 dari pasal 15, Abram berkata kepada Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Kalau di bahasa Batak disebut ima molo di pikiranna. Itulah kalau di dalam pikirannya. Sebab pada saat itu dia berpikir dengan menggunakan logika manusia. Ngatohobeon, ise mamuse penggetikku. Siapalah yang akan menggantikan saya? Berarti salah satu dari hambaku akan meneruskan semua pencapaian hidupku. Mungkin di dalam pikirannya, waduh, kehormatan macam apakah yang aku dapatkan nanti? Bapak Ibu yang terkasih, itulah pergumulannya kepada Tuhan. Lalu jika keturunanku tidak akan ada, tu dia masude nahusarion. Kemanalah semua yang sudah aku capai ini, kemanalah akan sampai? Bapak Ibu, di tengah pikiran yang seperti itu, kalau kita membaca ayat 1, ini menarik sekali ini, pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Di tengah pemikiran yang kalut dan kekhawatiran yang besar itu, disitulah Tuhan datang dan berfirman. Lalu mengapa Tuhan datang kepada Abram? Maka Bapak Ibu, kita melihat ada yang disebut dengan anugerah Tuhan di sini. Luar biasa sekali. Ketika Abram memikirkan kekhawatirannya, Tuhan datang dan berfirman. Seyogianya Bapak Ibu, sama halnya dengan kita. Sebenarnya kita pun seperti itu dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita sedang berada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, sebenarnya Tuhan sedang datang kepada kita dan sedang berbicara dan sedang berfirman untuk menolong kita supaya kita tidak berpikir dengan cara pikir kita sebagai manusia. Ada anugerah Tuhan bagi orang yang berserah. Kenapa saya katakan Abram berserah? Karena kita ketahui bahwa pada pasal-pasal sebelum dari pasal 15 ini, misalnya pada pasal 12, di sana sudah terjadi peristiwa yang mendasari iman Abram kepada Tuhan. Di mana Tuhan datang dan berbicara kepada Abram pada pasal 12, disitulah Tuhan Allah memanggil Abram agar Abram bersedia menjadi umatnya. Dan Tuhan yang memanggil itu akan menjadi Allahnya. Pada saat panggilan tersebut, Allah sudah menyertakan janji kepada Abram. Nanti Bapak Ibu silakan membaca pasal 12 secara keseluruhan. Di sana Tuhan sudah berjanji kepada Abram bahwa Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanakah Abram akan menjadi bangsa yang besar? Jawabannya adalah, jika dan hanya jika ia pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya,
pergi dari rumah bapaknya ke negeri yang akan ditujukan oleh Tuhan Allah kepadanya. Inilah berbicara tentang iman. Tuhan tidak mengatakan kepada Abram, pergilah ke Yerusalem, tidak. Atau pergilah ke Kanaan, tidak. Dan Tuhan tidak menyertakan nama kota tertentu di dalam janjinya, tidak. Tuhan berkata, pergilah ke tempat yang akan kuberikan. Apa yang dimaksud dengan ungkapan itu, Bapak Ibu yang terkasih? Yang dimaksud dengan ungkapan itu, sangat diperlukan rasa percaya yang penuh kepada Tuhan, supaya kita tahu dan mengerti kehendak Tuhan untuk kita jalani dalam hidup kita. Allah menuntut Abraham supaya Abram percaya penuh kepada siapa yang sudah berfirman kepadanya. Dia adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang membentuk segala ciptaannya, yang memelihara segala ciptaannya, dan yang mengatur bumi ini supaya segala makhluk bisa menjalani kehidupan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Allah itulah yang sedang berbicara kepada Abram. Pengalaman Abram yang berjumpa dengan Tuhan adalah pengalaman yang luar biasa. Sebab ia sedang berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita bayangkan Bapak Ibu, Abram sedang berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara dunia ini, dialah yang sedang berbicara kepada Abram. Bapak Ibu yang terkasih, coba jawab pertanyaan kecil ini di dalam hatimu. Mari kita refleksi sejenak dari pengalaman Abram bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah Tuhan Allah yang sedang Bapak Ibu imani saat ini? Isedo debatana niha porseamuna nuaingun. Siapakah Allah yang sedang kamu imani saat ini? Apakah Tuhan yang sedang kamu imani itu adalah sama dengan Tuhan yang sedang diimani oleh Abram? Bagaimana Bapak Ibu? Coba kita berefleksikan dulu sesaat. Apakah masih sama Tuhan yang diimani oleh Abram dengan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara imani saat ini? Kalau memang Bapak Ibu mengatakan adalah sama, pertanyaan yang kedua, kapankah terakhir kali Tuhan itu berbicara kepada Bapak Ibu dan Saudara? Nadigamma parpudi sahali dipakulingi hode bata nani haporsyami. Kapankah Allah yang kamu imani itu terakhir kali kamu komunikasi dengannya? Maka ini penting agar kita paham dan sadar sebenarnya kita ini sekarang sedang menjalani kehidupan yang mana? Apakah saat ini kita sedang menjalani kehidupan yang aku pikirkan sendiri? Atau saya sedang menjalani kehidupan yang telah Tuhan atau sedang rencanakan bagi hidup saya? Bapak Ibu, mari sedikit kita perhatikan dulu keadaan dunia kita saat ini. Keadaan dunia kita sekarang semakin hari semakin menunjukkan kemajuan. Dan saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi dengan sebutan 4.0 kalau nggak salah. Di mana segala hal dapat diakses dengan mudah. Seakan teknologi saat ini sedang mengatur hidup kita Bapak Ibu. Coba kita perhatikan, bahkan sekarang semua anak-anak muda, pemuda remaja, sedang dikendalikan oleh teknologi. Ya mungkin adalah beberapa kecil atau beberapa kelompok kecil yang mungkin memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Tapi kalau kita melihat anak muda zaman sekarang banyak dikendalikan oleh teknologi. Semakin banyak aplikasi yang membuat manusia saat ini seakan dalam tanda kutip saya sebut dengan istilah gila. Karena tiba-tiba sudah menari sendiri. Dia melihat handphone dan tiba-tiba dia sudah menari sendiri. Kemudian dia melihat handphone, tiba-tiba dia tertawa sendiri.
Kemudian dia menangis sendiri juga. Nah, saya pernah memperhatikan itu beberapa remaja putri bahkan menari-nari di pinggir jalan raya yang begitu ramai kendaraan. Menari-nari sambil melihat handphonenya. Saya pikir, apakah mereka ini tidak takut dengan nyawanya atau nanti kehilangan nyawa karena mobil yang begitu kencang? Tapi itulah. Banyak aplikasi yang tidak dipergunakan dengan tepat saat ini. Malah justru dipakai untuk melakukan dosa dan kejahatan. Kalau kita melihat Bapak Ibu di handphone kita, sudah marak berbagai aplikasi yang menawarkan judi online, togel online, bisnis online, semuanya serba online. Bahkan dalam kehidupan kita berjemaat pun saat ini sedang diperhadapkan dengan ibadah online. Ya, saya cuma berharap saja semoga iman kita juga tetap online. Amin Bapak Ibu. Semoga iman kita tetap online. Artinya jangan offline. Iman harus tetap hidup dan menyala. Saudara yang terkasih, kemajuan saat ini seakan membawa manusia semakin jauh dari panggilan Tuhan. Anak-anak tidak lagi memiliki keterpikatan dengan suara Tuhan. Tidak tertarik lagi dengan lagu pujian kepada Tuhan. Dang lomobe rohana maredde mangedeho gorni Tuhan. Sudah tidak tertarik lagi mendengarkan khotbah. Tidak tertarik lagi membaca renungan-renungan yang mampu menyuburkan iman kepada Tuhan. Tidak tertarik lagi dengan beribadah ke gereja. Bahkan anak-anak yang kecil saat ini pun sudah tidak tertarik lagi dengan sekolah minggu. Dan tidak tertarik sedikit pun dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya gereja memfasilitasi bagaimana supaya anak-anak kita memiliki tempat untuk pertumbuhan iman mereka. Di HKI sendiri ada yang disebut dengan PNB atau Persatuan Naposo Bulung. Tapi saya tidak tahu di gereja HKI kita yang lain. Tapi yang saya perhatikan di beberapa gereja yang pernah saya lihat. Ya, menurut penuturan beberapa majelis, hanya sekitar 5% lah dari jumlah pemuda yang sebenarnya ada dalam gereja itu yang tertarik dengan persekutuan Naposo Bulung. Saya mau katakan, wahai Naposo Bulung, wahai bibit-bibit muda yang seharusnya meneruskan generasi-generasi iman, di mana dirimu sekarang? Tuhan sedang memanggil engkau. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Di mana engkau sekarang bersembunyi? Apa yang sedang menghalangi dirimu untuk peka dengan suara Tuhan? Bapak Ibu, mereka lebih memilih berkumpul dengan sesama teman atau diam di rumah dengan jet-jet mereka di tangan atau handphone, dan mereka sibuk dengan bermain game online. Bahkan ketika pendeta sedang berkhotbah atau penatua sedang menyampaikan firman Tuhan, bahkan banyak yang sedang menuliskan status di wall Facebook masing-masing. Atau mungkin di wall Twitter dan Instagram. Dan ada juga yang mengatakan, malas banget nih dengar khotbah gini-gini aja. Pada jam yang sama firman Tuhan diberitakan. Pada jam yang sama status Facebook juga disiarkan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti inilah kehidupan kita zaman sekarang. Demikian juga halnya dengan kaum bapak. Kaum bapak ini juga rupanya memiliki kesibukan tersendiri. Pulang kerja sehari penuh, merasa capek, lalu dia pergi mandi. Setelah mandi, orang Batak bilang, "Beterlau manopok dongan natu kode." Manang nasongod dia payanak konod di jabudang pola bedi parrohahon. Entah seperti apa kehidupan keluarganya di rumah, tidak lagi dianggapnya sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi perhatian. Maka dia dilapo, tidak peduli dengan keluarganya di rumah, manang nong mangat doon,
manang nong martapiat doon, tidak peduli lagi. Dia akan langsung bergabung dengan rekannya, bernyanyi bersama, diambil gitar. Itu hasian. Ada yang suara 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Tetapi ketika diundang untuk masuk menyanyikan puji-pujian Kordi Punganama, semua sepakat mengatakan, dakwat tu si hami marede. Inilah kenyataannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka hari Minggu adalah hari libur yang panjang. Adalah enak jika jam tidur kita dilanjutkan sampai jam 10. Kemudian bangunlah dia dari tidurnya. Kemudian duduk di depan menikmati kopi. Kalau ada gorengan, dimakan gorengan. Calak nanamat tongi jabu. Inat tanah do akka geleng na ngalau sudah merminggu alea matai tinggal meja. Semua keluarga sudah pergi ke gereja. Tapi sang bapak di rumah. Kemudian dilihatnya tidak ada orang di rumah. Diambilnya tali pancingnya. Kemudian berangkat menjumpai teman-temannya di kolam pancing. Harapannya sih sebenarnya, sepulang dari kolam pancing, dia akan membawa ikan yang banyak. Kemudian kalau banyak dibawanya ikan, harapannya istri dan anak-anaknya akan senang. Hore, papa pulang, bawa ikan. Bisa mangarsik. Inilah yang ada di dalam pikirannya. Seperti itulah seorang bapak yang tidak mencintai Tuhan. Mengambil konsep bagaimana cara membahagiakan orang lain tanpa Tuhan. Maka sudah sangat jarang sekali terlihat pada saat ini, Bapak Ibu. Saya berbicara tentang konteks kita orang Batak. Ya mudah-mudahan Kristen yang lain di luar Batak tetap kokoh imannya. Saya melihat sudah mulai kendor kerohanian mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada juga keluarga yang memakai hari Minggu untuk touring atau tamasya ke tempat rekreasi. Mereka membawa perlengkapan yang lengkap hanya dengan tujuan menyenangkan hati. Berharap sehabis pulang dari rekreasi mereka akan bahagia. Kemudian mereka akan bersuka cita. Lalu mereka akan mendapat semangat yang baru. Ima molo di pikiran ni jolma. Seperti itulah jalan hidup menurut pikiran manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali dulu ke pertanyaan refleksi tadi. Kapan terakhir kali Tuhan berbicara kepadamu? Bukankah manusia telah banyak mengalami kehilangan rencana Tuhan dalam hidupnya? Hanya karena manusia itu ketinggalan informasi dari Tuhan tentang kehendak Tuhan yang harus dia lakukan di hidupnya. Ngamago be informasion karena tidak didengarnya informasi dari Tuhan, karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena kehendak Tuhan akan Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan yang diberitakan. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya hal itulah yang sering membuat manusia depresi menjalani hidupnya. Karena terlalu nyata bahwa hidup dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak diri sendiri selalu mengarahkan kita ke jalan yang buntu dan ke arah kekhawatiran yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan. Sehingga kita akan berkata, bagaimanakah nasib perjuanganku ke depannya? Songot dia doa wa Tuhan muse. Setelah penyakit itu datang menimpanya, kemudian dia bertanya kepada dokter, dokter kenapa saya mengalami sakit ginjal? Kemudian dokter bertanya, itu akibat kelalaian Bapak menjaga ginjal. Terlalu banyak asupan alkohol yang masuk ke dalam tubuh Bapak. Pagudakku tuaki dinumi hamu. Pagudakku bir. Pagudakku akaracum masuk. Akhirnya ginjal mengalami beban yang berat untuk menyaring segala hal yang berkaitan dengan nutrisi ke dalam tubuh. Akhirnya gagal ginjal. Kemudian setelah gagal ginjal, dia depresi. Kemudian dia berkata, songod dia do nasib putuhan 7 lonon. Padahal ketika dia menyenangkan hatinya dengan pikirannya, dan sahak pikiran natusi.
Tidak sampai pikirannya kepada Tuhan. Tetapi setelah arahan sesuai dengan cara berpikirnya menghasilkan ketakutan, disitulah dia mulai sadar bahwa ternyata saya selama ini sudah salah menjalani jalan kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian seringkali yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita, orang tua tidak menampilkan atau mempertontonkan moralitas iman yang baik di hadapan anak-anaknya. Kita bisa melihat kaum bapak begitu malas bersekutu kepada Tuhan, malas pergi ke gereja, malas beribadah. Dia juga melihat ibunya melakukan hal yang sama. Kemudian dia juga melihat abang-abangnya melakukan hal yang sama. Tidak ada satupun yang mau datang memuji Tuhan. Maka secara tidak langsung keluarga itu telah mengajarkan iman yang menyimpang kepada anak-anaknya. Sehingga mungkin kita menganggap ini sepele. Dan inilah yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga. Orang tua menganggap sepele pendidikan iman kepada anak. Orang tua melakukan kekerasan di hadapan anak-anaknya. Tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut secara tidak langsung sudah menjadi didikan yang salah bagi anak. Sehingga seiring berjalannya waktu, anak-anaknya juga bertumbuh menjadi pribadi yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dan dia tidak mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, datanglah firman Tuhan kepada Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, lalu kapankah janji Allah kepada Abram ini akan digenapi juga kepada kita? Kalau Tuhan berfirman demikian kepada Abram, tentu Tuhan yang sama juga berfirman kepada kita saat ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, kapankah kita akan menjadi bangsa yang besar? Bapak Ibu, saat inilah melalui ibadah kita ini, melalui khotbah ini, Tuhan sedang datang dan berfirman kepada saudara. Dia sedang berkata demikian, mari ikutlah dengan rencanaku dan jangan lagi halangi dirimu untuk mengerti kehendakku. Bapak Ibu dan terkasih, saat ini Tuhan sedang berfirman demikian. Buanglah segala hal yang menghalangi dirimu untuk datang kepadaku. Kapan kita akan menjadi bangsa yang besar? Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, kita akan menjadi bangsa yang besar ketika kita meninggalkan situasi hidup yang kelam dan segera menjalani status hidup baru. Karena pada kenyataannya pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang hidup dengan situasi dan kondisi sehingga mereka lupa untuk hidup dengan status. Apa maksud pernyataan ini? Rasul Paulus dalam nats epistel yang sudah kita baca tadi dan yang sudah kita dengarkan dalam ibadah kita, mengingatkan umat Tuhan bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus memiliki status kewarganegaraan sebagai warga surga. Melalui khotbah ini kita diingatkan, kita bukanlah warga neraka, kita bukanlah warga dunia ini yang menawarkan segala jalan kebuntuan, bukan. Tapi kita adalah warga kerajaan surga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa iman yang sedang kita jalani saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang telah menebus kita dari dosa dan telah memberikan kita status kewarganegaraan yang jelas, yakni warga negara surga. Warga negara surga itu artinya kita adalah anak-anak Allah yang berdiam di dalam kerajaan surga. Maka pewaris kerajaan Allah adalah anak-anak Allah.
Dan kalau kita di dalam Kristus adalah anak-anak Allah, maka kita juga memiliki hak waris dalam kerajaan Allah. Maka pewaris kerajaan Allah adalah hiduplah seperti selayaknya anak-anak kerajaan Allah. Rasul Paulus mengingatkan, jangan lagi kamu hidup di dalam kegelapan, tapi hiduplah di dalam terang. Sebab kita adalah anak-anak yang sudah ditebus dan diselamatkan dengan kurban yang sempurna, yakni Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan hari ini, jangan sampai kita hanya mengingat Tuhan karena keadaan ekonomi kita baik. Jangan sampai kita mengingat Tuhan karena mungkin perasaan kita sedang senang. Tapi mungkin bagi para Bapak Ibu yang bekerja dengan upah bulanan, jangan sampai ketika disebut bulan-bulan tua sudah mulai tiba, maka hubungannya dengan Tuhan juga sudah semakin longgar. Nga mulai marukil bolon di nguluna, mulai dangolobe maddapat Tuhan nak. Karena apa? Karena uang di dalam dompetnya sudah tidak ada lagi yang merah, yang abu-abu semua. Setelah dilihat dompetnya, wah, abu-abu semua. Jadi imannya pun jadi abu-abu, iman kelabu. Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan iman yang situasional. Kita ini anak-anak terang, maka berimanlah dengan status. Ingatlah statusmu sebagai anak-anak Allah. Maka ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita mengalami situasi yang kelam, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, itu termasuk salah satu cara yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi pergumulan seharusnya menjadi alat yang tepat untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Bukan justru menjadi penghalang atau menjadi tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari Bapak Ibu, tinggalkanlah situasi yang kelam. Pergunakanlah situasi hidupmu yang rumit saat ini. Pikiranmu yang begitu mentok dengan persoalan yang kamu alami. Tinggalkanlah itu dengan cara datang kepada Tuhan. Dengarkanlah Dia sedang berbicara dan Dia sedang berfirman. Janganlah membuat pikiran yang berat itu menjadi tembok penghalang untuk dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dengan cara yang demikian, kita sedang hidup dalam jalan yang sesuai dengan status sebagai anak Allah. Dengan cara yang demikian, kita sedang hidup dengan jalan dan kehendak Tuhan. Maka anak-anak surgawi adalah orang yang menjalani dan menanggapi situasi hidupnya dengan cara surgawi. Maka kalau kita lihat, banyak orang yang begitu dalam pergumulannya justru tidak mau lagi datang menghadiri persekutuan, tidak semangat lagi untuk berdoa kepada Tuhan, tidak mau datang lagi beribadah, karena menganggap bahwa Tuhan sedang tidak berpihak kepadanya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, terlebih kepada Timotius yang dikasihinya dalam nats epistel tadi. Manang nasongo dia pe, dalam bahasa Indonesia, seperti apapun keadaanmu, entah itu susah, entah itu senang, entah itu sedang bergumul, entah itu sedang kalang kabut pikirannya, jangan sampai melemahkan persekutuanmu kepada Tuhan yang memanggil engkau. Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketiga, bangunlah kembali persekutuan kepadanya. Kalau kita membaca Kejadian 15, ayat yang ke-7 dan seterusnya sampai ayat yang ke-16, di sana kita bisa melihat Tuhan Allah menuntun Abram untuk mempersiapkan kurban persembahan kepada Tuhan. Saya akan membaca ayat 9 sebagai landasan Bapak Ibu. Di ayat 9, di sana firman Tuhan,
ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Apa yang sebenarnya yang Tuhan hendak katakan dalam teks ini kepada Abram? Ini adalah bentuk strategi iman yang diarahkan Tuhan supaya dilakukan Abram. Bayangkan Bapak Ibu, Abram sedang bergumul. Bagaimana nanti nasib saya? Saya tidak punya anak. Bagaimana generasi saya? Tapi Tuhan menjawab, persiapkanlah kurban persembahan. Tuhan tidak menjawab, besok istrimu akan mengandung. Tidak. Tentu meski secara pikiran kita sebagai manusia, harusnya jawaban yang seperti itulah yang menyenangkan hati, bukan? Seperti itulah. Kalau misalnya kita punya utang yang banyak, kita pusing untuk memikirkan bagaimana cara saya harus membayar hutang ini. Tentu kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita yang mengatakan, mersugut wapat tepehe pengsial langitin atau tulas siat dorohat siate. Pasti. Sebagai pikiran manusia, imannya ya seperti itulah. Itu sebabnya banyak orang ketika sakit yang diharapkan adalah sembuhlah. Ketika dia sedang bergumul ya tercapailah. Tapi Tuhan tidak begitu kepada Abram. Abram sedang memikirkan siapa nanti generasi penerus saya. Tapi Tuhan menjawab, persiapkan kurban bagiku. Apa yang mau kita lihat dari sana? Tuhan ingin berkata kepada Abram, jangan terlalu dalam memikirkan seperti apa hidupmu besok. Tapi janganlah engkau lalai untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bangunlah persekutuan kepada Tuhan setiap hari. Jangan sampai pergumulan hidupmu menghalangi persekutuanmu dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, hari ini Tuhan sedang berfirman kepada kita. Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang sedang kita gumulkan? Apa yang sedang kita bebankan dalam hati? Persoalan dengan keluarga mungkin? Sakit yang sudah menahun mungkin? Atau mungkin masalah pekerjaan yang berat dengan pimpinan di kantor? Ataupun dengan sesama yang sudah lama tidak berkomunikasi karena satu dan dua hal mengalami konflik? Tapi Tuhan mengatakan, unang ngalani gebe sudah parsaurammu doho tahu. Jangan gara-gara itu maka engkau lalai memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengharapkan tubuh kita inilah persembahan yang terbaik. Maka Tuhan sedang berbicara. Kapan engkau sedang bergumul? Saat itu juga engkau harus sedang beribadah kepada Tuhan. Karena percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang indah di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang indah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan pasti akan digenapi. Tapi janji yang tergenapi sejalan dengan persekutuan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan berharap bahwa janji Tuhan akan digenapi, tapi persekutuan kita dengan Tuhan semakin jauh. Itu tidak mungkin. Karena hubungan kita dengan Tuhan yang baik adalah salah satu kunci bagaimana janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Karena melalui persekutuan ada firman Tuhan yang diwartakan. Di dalam pewartaan firman Tuhan ada kehendak Tuhan yang terselubung, yang kalau kita menerima di dalam hati dan pikiran kita, Roh Kudus pasti berbicara. Inilah yang harus kamu lakukan. Inilah yang harus kamu jalani. Inilah yang harus kamu perbuat. Bapak Ibu, dengan keadaan seperti itu, maka kita akan dituntun oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita seturut dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang perlu kita ingat sekali lagi, Tuhan tidak mungkin lalai untuk mengaktualisasikan janjinya. Tidak mungkin. Tapi adalah sangat mungkin bagi manusia
lalai untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Janganlah lalai untuk memuji Tuhan. Janganlah lalai untuk bersekutu dengan Tuhan. Janganlah lalai untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kelalaian itu akan membuat kehidupan kita semakin menjauh dari rencana Tuhan. Mungkin kita bisa saja akan mengalami penundaan sementara akan janji Tuhan. Seperti Abram yang tertunda sesaat sebagai bentuk latihan iman, latihan rohani. Tapi kekhawatiran Abram tidak pernah melebihi kemahakuasaan Tuhan. Demikian halnya dengan kita Bapak Ibu. Seberat apapun kekhawatiran hidupmu, itu tidak akan pernah melebihi dari anugerah Tuhan terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan para jemaat yang ada di Efesus melalui anaknya Timoteus, latihlah dirimu beribadah. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kemudian dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi kita diingatkan, seperti apakah kita supaya kita boleh mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Unang ma gebesi pangoloi hita di pangalahon yak kajolma naso manad dari bata. Karena kalau kita terkontaminasi atau dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran duniawi, tentu hal itulah yang menghambat rencana Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu, marilah kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan memiliki setiap rencana yang indah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita kurang paham kira-kira seperti apa rencana Tuhan bagi hidup saya. Tapi hari ini firman Tuhan bersabda, tak perlu kamu hiraukan seperti apa kamu besok. Tapi janganlah kamu kehilangan anugerah Tuhan pada hari ini. Bahwa Tuhan sangat menghendaki tubuh kita, diri kita, menjadi persembahan yang khusus bagi Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita yakin dan percaya, Tuhan tidak akan mungkin mengizinkan hal-hal yang jauh dari janjinya terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, karena Tuhan memiliki rencana yang indah ke dalam hidup kita, maka marilah kita berserah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bangun persekutuan yang baik kepada Tuhan. Karena dari sanalah kita akan mendapat nasihat melalui Tuhan di dalam Roh Kudus kepada kita masing-masing. Inilah yang harus kamu lakukan. Inilah yang harus kamu jalani. Inilah yang harus kamu ikuti. Sehingga dengan demikian, janji Tuhan kepada Abraham juga merupakan janji kepada kita. Kita akan menjadi bangsa yang besar sepanjang kita hidup dan berserah kepada rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini membawa sukacita yang baru bagi hidup kita untuk mengerti kepada rencana Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu berkatilah.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan melawat kami kembali dengan firman, mengingatkan kami supaya kami tidak ketinggalan anugerah Tuhan dalam hidup kami melalui persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan nyata firman Tuhan diwartakan, dan melalui firman Tuhan ada nasihat yang harus kami jalani sehingga hidup kami seturut dengan rencana Tuhan. Biarlah pengalaman hidup Abraham yang bersekutu dengan Tuhan yang sangat luar biasa akan menjadi pengalaman yang indah juga bagi kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu lebih jauh dalam hidup kami, sehingga tidak ada penghalang lagi dalam hidup kami ini yang membuat kami semakin menjauh daripada-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa dan seruan kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Bapa pada hari ini, di mana Bapa masih memberikan kami kesehatan. Kami bisa berkumpul pada hari ini untuk menaikkan pujian dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa, kiranya itu menjadi pedoman bagi hidup kami, untuk dapat menjalani hidup-hidup kami pada hari-hari yang akan datang. Begitu juga kepada hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa memberikan kesehatan, agar beliau dapat terus melayani dan memberitakan firman-Mu ke dalam jemaat-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Yang sakit Kau sembuhkan,
yang dalam sekolah Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam pekerjaan juga senantiasa Tuhan memberkati segala pekerjaan umat-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami ini, agar Bapa menjauhkan segala bencana dari bangsa kami ini, terlebih-lebih pada masa sekarang ini yang menghadapi masa pandemi COVID-19. Kiranya Bapa menjauhkan itu dari bangsa kami, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa Bapa kepada seluruh pelayan gereja-Mu, dari pusat sampai kepada jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesetiaan kepada kami, agar setia dalam melayani para jemaat-Mu. Kami juga berdoa Bapa kepada para pemimpin di negara kami ini, mulai dari pusat sampai ke desa. Kiranya Bapa juga memberikan kebijaksanaan, agar mereka dapat membawa kami, para rakyatnya, ke jalan yang benar. Kami juga berdoa Bapa kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami peperangan. Kami berdoa kepada-Mu agar seluruh korban perang Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan juga keselamatan kepada mereka. Dan kepada para pemimpin-pemimpin dunia ini, Engkau mengetuk pintu hati mereka, agar mereka menciptakan kedamaian di dunia kami ini. Bapa yang baik, kami tahu Bapa, banyak sekali yang ingin kami minta daripada-Mu, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Bapa akan memberikan itu ke dalam hidup kami masing-masing. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dan terimalah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 754 ayat 1 dan seterusnya. Jemaat Tuhan untuk berdiri. Marilah kita berdoa
menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Bahwa HKSI Cukuk ini berdiri pada tanggal 20 Juni tahun 1954. Adapun berdirinya HKSI Cukuk ini adalah karena disebabkan jauhnya tempat beribadah pada waktu itu. Karena di Nagasaribu hanya masih 2 gereja pada waktu itu yang ada, yaitu HKBP Nagasaribu dan HCB Unan Sibaganding. Jadi dengan jauhnya tempat ibadah, maka para orang tua di sekitar HKSI Cukuk ini berinisiatif untuk membuat suatu ibadah, tempat ibadah, yaitu gereja HKSI Cukuk ini. Dan bukan ada masalah dari gereja-gereja yang lain, nggak ada. Tetapi karena pada waktu itu masyarakat masih enggan ataupun malas untuk beribadah di gereja HKBP ataupun HCB Unan Sibaganding karena jauhnya, maka itulah sebabnya orang tua di sini mendirikan gereja ini, sehingga kekristenan lah kita bilang semakin berkembang di sini sejak tahun 1954 sampai sekarang. Dan pada awalnya bahwa warga di sini masih sedikit, tetapi setelah beberapa tahun dan pada tahun ini, tahun 2022, sudah hampir 225 kepala keluarga yang beribadah di sini setiap minggu. Jadi pelayanan yang kita laksanakan di sini, kita bagi anak-anak sekolah minggu kita adakan pelayanan di sini. Dan pada waktu COVID-19 sempat 3 sesi di sini pelayanan setiap minggunya.
pelaksanaan ibadah pada saat ini sudah 1 kali ibadah kita di gereja kita ini. Dan itu pun kita menambah fasilitas agar bisa dapat terlaksana 1 sesi. Walaupun pandemi COVID ini masih dirasakan di tengah-tengah masyarakat, kami berpesan janganlah pandemi tersebut mengurangi ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan malahan pandemi ini maunya agar mendekatkan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebagai pesan kami dari HKSI Juguk kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia dan khususnya kepada jemaat HKI di seluruh Indonesia. Bagi warga Kristiani di seluruh Indonesia dan khususnya warga HKI dan juga anak-anak rantau yang berasal dari Huria HKI Juguk ini, kami mohon juga perhatian, bantuan baik itu melalui doa maupun material agar pembangunan gereja HKSI Juguk ini dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat. Itulah permohonan kami. Terima kasih.